Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, marilah kita menjadi hamba yang pandai-pandai bersyukur atas apa saja yang diberikan oleh Allah, atas apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah. Sebab dengan kita bersyukur itu akan ditambahkan nikmat oleh Allah secara lahir batin. Nikmat secara lahir diberikanlah muamalah yang bagus antar sesama, semangat ya dalam ibadah fastabiqul khairat, dan semangat juga dalam melaksanakan syariat Allah. Nikmat batin akan ditambah oleh Allah kebersihan hati kita, cara berpikir kita yang lurus, cara menjaga hati kita yang dari sifat-sifat yang mengotori, yang membutakan, bahkan seperti sombong, usub, dengki, kebencian, dan yang sejenisnya. Dengan adanya tambahan nikmat dari Allah itu, pastilah kita akan merasakan hidup itu nyaman, aman, damai, dan insya Allah apapun yang kita lakukan itu mendapatkan bimbingan dan inayah dari Allah, sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita amalkan itu akan membuahkan manfaat baik diri kita, baik itu juga untuk keluarga, baik juga untuk bangsanya. Orang selalu bersyukur itu insya Allah dalam segala segi akan menjadi tertata hidupnya, akan selalu dimanapun menebarkan manfaat hidupnya, akan menebar pelajaran bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Jadi kita sebaliknya, kalau ada pribadi, kalau ada golongan ini ya yang suka menebarkan kemadharatan, mengganggu ketentraman atau membuat kegaduhan, kericuan ataupun kekacauan, maka ini boleh jadi orang yang sebaliknya, yaitu orang-orang yang ingkar akan nikmat Allah, ingkar apa yang sudah ditentukan Allah. Maka terjadilah ini, terjadilah azab yang menimpa dirinya secara lahir batin. Secara lahirnya hilanglah rasa malu, maka dia akan berbuat sesuatu yang merusak, meskipun menurut pemikirannya itu membangun baik atau memberikan manfaat, tapi kenyataan yang diterima oleh orang lain itu adalah salah, adalah ma'ruf. Orang ingkar nikmat itu apabila dia juga berbuat untuk bangsanya, maka yang timbul hanyalah yang membuat kerusakan, yang membuat kekacauan, meskipun menurut dirinya itu hal yang baik, hal yang bagus itu. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang ingkar itu yang diberikan azab secara lahir itu menebarkan dengan fisiknya itu seolah baik, seolah manfaat, padahal itu adalah kerusakan. Secara batinnya dia akan dibutakan mata hatinya, dia akan dikotorkan dengan hatinya, sehingga apapun yang dilakukan menurut dia itu baik, manfaat, padahal tidak baik, padahal
tidak ada manfaatnya apa-apa. Lah ini mereka ditipu oleh dirinya sendiri. Tanpa sadar mereka sebetulnya itu sedang dalam keadaan ya laknat atau azab Allah ya karena keingkarannya. Kalau pada saatnya dia mendapatkan teguran berupa tazkirah atau peringatan kemudian tobat, ya, bisa jadi malah tidak akan ada azab dan bencana yang menimpa diri. Tetapi ketika ada yang mengingatkan, ketika ada suatu peringatan dari Allah, ya, tetapi mereka terus ingin melampiaskan ambisinya, kedengkian dan kebenciannya, maka dari tazkirah itu ya bisa saja terjadilah azab Allah yang tadi saya sampaikan itu. Ini orang-orang yang macam begini ini selalu hidupnya itu mengganggu orang lain, merusak masyarakat, merusak bangsa, bahkan merusak agama. Tetapi sekali lagi mereka itu tidak menyadari karena mereka menganggap ya hal yang buruk itu baik, hal yang ma'dhur itu bermanfaat. Mengapa? Ya karena tertutup hatinya, tertutup kesadarannya karena azab Allah itu. Jadi tidak heranlah ya pada akhir-akhir ini banyak sekali itu orang seolah-olah itu baik ya membela rakyat, membela agama dan sebagainya, tapi tanpa disadari mereka sesungguhnya itu berjalan atas dasar jalan setan, atas dasar jalan maksiat, ya, atas dasar jalan memenuhi hawa nafsunya. Bila demikian adanya ya bahwa kerusakan yang terjadi baik itu di darat maupun di lautan, bahwa kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat dan bangsa ini sebetulnya ya bersumber dari mereka orang yang ingkar nikmat, sehingga kita ikut serta merasakan dampak mereka. Baik, insya Allah. Tetapi apabila terjadi ya sesuatu yang luas, maka orang-orang yang pintar mengaturkan nikmat Allah pastilah akan diselamatkan oleh Allah. Di samping orang-orang yang syukur nikmat atas Allah dengan bukti nyata ya, dengan memenuhi syarat rukun syukur, yaitu mengakui bahwa apa yang ditentukan, apa yang kita terima itu dari Allah, yang kemudian kita menerima dengan ridha, kemudian memanfaatkan dan menggunakannya dengan secara positif pada jalan yang sesuai perintah Allah. Itu bersyukur atas nikmat Allah. Yang kemudian juga iman ini, antara iman yang benar-benar iman yaitu dengan adanya ucapan kita ikrar bil lisan, kemudian i'tiqad, adanya i'tiqad dalam hati, meyakini bahwa Allah itu wujud, wajibul wujud adanya ya, bahwa Allah itu zat yang maha suci, bahwa Allah zat yang kuasa, bahwa Allah itu zat yang patut ya kita mohonkan perlindungan, mohonkan segala sesuatu. Yang kemudian dalam wujudkan iman kita itu yang paling utama adalah melaksanakan perintah Allah itu sendiri dan menghindari apa yang dilarang Allah itu.
Keimanan yang demikian inilah keimanan yang akan membuahkan keselamatan daripada azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Ya. Allah itu tidak akan membuat suatu azab atau bencana yang ditimpakan kepada pribadi atau keluarga atau suatu bangsa selagi dan apabila kita itu menjadi hamba yang pandai-pandai bersyukur dan pandai-pandai mewujudkan iman kita kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara kita sebetulnya itu bagaimana kita menjadi orang yang jujur gitu ya. Apa adanya. Arti jujur apa adanya antara lisan dengan perbuatan juga dengan apa yang dalam isi hati itu kita wujudkan gitu. Jangan ada sifat kemunafikan, jangan ada dusta, jangan ada kemakaran ya antara satu dengan lainnya. Ini peringatan bagi kita semua. Jadi kondisi bangsa kita yang sekarang ini ya, kita juga tidak menuduh dari kelompok mana itu sebabnya kekacauan ini, tapi saya perhatikan ini ya, ya ini sepertinya ada kelompok-kelompok yang menarik terjadinya kekacauan atau terjadinya kericuan, kegaduhan, bahkan timbulnya bencana ini ya, karena perbuatan amal-amal mereka itu. Dan untuk kita, mari ya, kita untuk tidak mudah ikut-ikutan satu ya golongan yang banyak sekarang itu kok seperti jualan atas nama rakyat, atas nama membela agama, atas nama jihad dan sebagainya. Ini kalau memang benar ya kita ikutlah ya, kita siapkan itu jihad kita ya ke Allah itu, kalau memang itu benar ya untuk Allah. Kalau tidak benar ya kita tegas ya, wajib kita menolak apa yang mereka lakukan ya. Jadi kita jangan mudah terpengaruh. Mudah-mudahan saja kita ini menjadi orang yang pandai-pandai mengaturkan syukur dan mengaturkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat daripada azab Allah atau selamat daripada bencana-bencana yang menimpa, baik itu bencana moral maupun bencana alam yang terjadi. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.